Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan menjelaskan sekaligus mempromosikan aplikasi kami yaitu iRaport. Nah, ini nih kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya Alvin Muhammad Ilmi, lalu yang kedua ada Aliftah Furqanah dan Nugraha, lalu yang terakhir ada Sandi Faisal Ferdiansyah. Apa saja yang akan dibahas pada kali ini, yaitu pendahuluan mengenai latar belakang dan tujuan aplikasi. Lalu yang kedua ada ruang lingkup aplikasi, yaitu tentang sistem yang dibuat dan batasan-batasannya. Lalu yang ketiga ada fitur yang tersedia, yang akan dijelaskan melalui use case diagram dan data flow diagram. Lalu ada kelebihan dan verifikasi dan validasi. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai aplikasi penunjang kebutuhan akan semakin dibutuhkan. Maka dari itu, untuk memecahkan persoalan tentang pengolahan nilai siswa atau yang biasa disebut raport, yang dikelola secara manual, kami membuat suatu aplikasi e-raport. Jadi, yang biasanya raport dibuat atau ditulis secara manual, yaitu secara tertulis, tulis tangan. Nah, kami akan membuat secara digitalnya. Lalu tujuan dari pembuatan aplikasi iRaport sendiri yaitu untuk mempermudah pengelolaan nilai. Aplikasi ini juga menjamin keamanan dan penyimpanan data rapor, baik yang sudah diinput atau yang akan diinput. Jadi data yang telah diinput ke aplikasi ini akan lebih aman daripada yang manual, secara manual. Nah, oleh karena itu untuk mengubah metode pengelolaan nilai siswa yang manual dari suatu sekolah, kami berikan ini secara gratis dengan ketentuan tertentu. Nah, ketentuan tertentu ini apa? Yaitu mitra atau klien mempromosikan aplikasi kami ini kepada 5 sekolah. Nah, lalu kami akan berikan gratis. Lalu yang kedua ada ruang lingkup. Sistem yang akan dibuat. Nah, sistem yang akan dibuat yaitu iRaport. Sistem ini dapat menghitung nilai otomatis setelah melakukan inputan. Kemudian meranking atau mengurutkan siswa berdasarkan nilai ataupun berdasarkan jumlah absen yang dilakukan siswa, serta menambah data ataupun menghapus data siswa yang telah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aliftah Furqanada. Baik, terima kasih. Berikutnya yaitu pengguna aplikasi yang akan terlibat langsung dalam pengaksesan aplikasi kami. Yang pertama itu ada tata usaha dan wali kelas. Di sini tata usaha itu berperan sebagai penginput nilai dari wali kelas. Tata usaha juga akan menghasilkan laporan penilaian dan juga rapor yang kemudian diberikan kepada wali kelas. Sedangkan wali kelas di sini berperan untuk memberikan nilai dari setiap siswanya kepada tata usaha dan juga menerima raport hasil penilaian yang telah diolah dari tata usaha yang nantinya raport tersebut akan diberikan kepada siswanya. Selanjutnya. Nah, kemudian ada batasan dari aplikasi ini, yaitu aplikasi ini hanya dapat berjalan pada personal komputer karena hanya dapat diakses pada jaringan server sekolah pengguna, serta memiliki user interface yang berupa konsol terminal atau CMD. Next. Nah, berikut ini adalah desain antarmukanya. Yang ini tuh salah satu desain dari aplikasi kami. Ini desain menu, halaman menu. Yang di sini tuh ada fitur tambah data, hapus, tampil, laporan, selesai. Laporan di sini tuh merupakan laporan dari hasil input data nilai siswa yang kemudian nantinya bisa dicetak menjadi raport siswa. Next. Fitur.
Untuk fitur yang ada di aplikasi kami itu bisa dilihat dari use case diagram sendiri. Yang pertama ada login, terus ada mengelola nilai. Mengelola nilai itu termasuk menambah, mengedit, dan menghapus data. Dari sini, guru hanya diberikan akses untuk hanya ingin login. Login tersebut dimaksudkan untuk melihat nilai yang telah di-input atau transkrip nilai tersementara dan nilai akhir. Kemudian tata usaha diberikan akses untuk mengakses keseluruhan fitur, baik itu login, melihat nilai transkrip atau nilai raport, mengelola nilai, termasuk menginput, mengedit, dan menghapus data. Next. Oh, sorry, sebelumnya boleh kembali lagi. Ada yang terlewat. Tata usaha juga di sini tuh diberikan akses untuk tadi kan mengelola nilai, termasuk mencetak nilai. Karena tadi sudah dijelaskan di fitur sebelumnya, tata usaha aplikasi ini tuh bisa mencetak nilai raport, maka tata usaha dapat melakukan cetak raport yang nantinya raport tersebut bisa dilihat oleh guru di halaman melihat nilai. Melihat nilai itu jadi guru tuh ada dua pilihan, mau melihat nilai transkrip sementara atau melihat raport yang sudah jadinya. Boleh di next. Kemudian ada data flow diagram. Data flow diagram ini menjelaskan alur data yang ya tata usaha tadi itu memasukkan nilai, kemudian memasukkan data nilai, kemudian data nilai itu tersimpan di tabel nilai. Tabel nilai dapat diakses untuk menghitung data nilai akhir. Nanti setelah dihitung data nilai akhir, hasilnya tersebut akan disimpan pada tabel nilai akhir. Yang nantinya data nilai akhir tersebut berfungsi untuk mengurutkan data. Jadi kan raport, karena raport itu tidak jauh dengan ranking siswanya, maka pada mengurutkan ranking ini, Pak, data nilai akhir ini dapat digunakan juga untuk mengurutkan ranking siswanya. Yang nanti data urutan ranking tersebut akan tersimpan pada tabel nilai dan ranking. Selanjutnya, pada mencetak nilai siswa itu mengambil data dari nilai dan ranking. Maksudnya itu karena tabel nilai dan ranking itu adalah tabel akhir dari program kami yang nantinya akan dicetak, baik itu untuk menghasilkan raport atau transkrip nilai sementara. Nantinya hasil tersebut dapat diberikan lagi kepada wali kelas ataupun tata usaha. Next. Kelebihan. Aplikasi ini dapat berjalan pada komputer. Pada kelebihan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah kebutuhan. Kebutuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari segi kebutuhan performa. Dari segi kebutuhan performa, aplikasi ini dapat berjalan pada komputer dengan spesifikasi yang cukup rendah. Minimal menggunakan sistem Windows 7, menggunakan prosesor minimal Intel Atom ataupun juga setingkatnya, juga menggunakan memori atau RAM minimal sebesar 2 GB dengan penyimpanan minimal 128 GB. Lalu next. Yang kedua adalah kelebihan aplikasi secara umum. Yang pertama, kelebihannya adalah terjaminnya keamanan aplikasi dan data yang ada di dalam penyimpanannya. Yang kedua, sistem akan menampilkan pesan jika ada kesalahan yang dilakukan pengguna, sehingga segala kesalahan bisa terantisipasi. Dan jika kesalahan itu terjadi, maka kesalahan itu tidak akan tersimpan ke dalam penyimpanan. Lalu yang ketiga, terdapat sistem ekspor kepada format file PDF untuk menghasilkan rapor siswa dan ekspor menjadi format SQL untuk melakukan backup data. Yang keempat,
Karena aplikasi ini hanya berbasis desktop, maka semua komputer yang memenuhi syarat dapat mengoperasikan aplikasi. Maksudnya, aplikasi ini bisa dioperasikan di komputer lain dengan spek yang sesuai dengan performa minimal, seperti yang telah disebutkan bahwa performa yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini terbilang cukup kecil, sehingga support terhadap komputer akan semakin banyak begitu. Next. Kita masuk ke dalam verifikasi dan validasi. Untuk tabel verifikasi dapat disimpulkan bahwa dokumen sudah terverifikasi valid dari semua test case yang dibuat. Kecuali terdapat dua poin yang invalid di sana. Dua poin ini mengapa invalid? Karena test case yang dibuat itu mengharuskan bahwa jika isinya valid itu, jika hasilnya valid, maka di sana harus invalid. Seperti test case dari kerancuan. Apakah terdapat kata mungkin, seharusnya, dapat, atau kata sejenis yang tidak memiliki ukuran pasti? Nah, di sini karena di dalam hasil verifikasi tidak ditemukan kata-kata sejenis yang tidak memiliki ukuran pasti, jadi hasil dari verifikasi ini adalah invalid. Dan yang kedua adalah apakah ada kemungkinan multi interpretasi, karena tidak ada ditemukan adanya multi interpretasi di dalam dokumen, maka hasilnya adalah invalid. Next. Untuk validasi, berdasarkan hasil tes dari tabel yang ada di dalam semua tabel validasi, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dari aplikasi yang dibuat karena masih terdapat beberapa permasalahan berdasarkan hasil dari pengujian yang hingga saat ini masih belum bisa kami atasi karena adanya keterbatasan, baik itu keterbatasan dari kemampuan ataupun keterbatasan dari perencanaan pembuatan sistem. Yang pertama, permasalahannya itu adalah aplikasi ini memang direncanakan buat untuk menggunakan penyimpanan internal, sehingga karena kami kesulitan karena kami masih belum terbiasa menggunakan database secara online begitu. Yang kedua, tim pengembang masih belum bisa mengimplementasikan kolaborasi antara aplikasi desktop dengan database dan Google Drive yang tadi secara online begitu, yang untuk bisa diakses secara online, sehingga aplikasi ini hanya bisa diakses di dalam satu sistem saja begitu. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 6. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.